Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa tarakana fi mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari yang kesekian kalinya kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berpuasa di bulan suci Ramadan dalam kondisi yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini puasa kita, bulan suci Ramadan kita berada di tengah-tengah pandemi Covid-19. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah segera mengangkat bala ini, segera mengangkat ta'un ini dari kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia dan dari kehidupan manusia di planet bumi ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkan orang yang terdampak dan orang yang terkena virus ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai dari terkena virus Covid-19. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana menjadikan bulan suci Ramadan sebagai momentum untuk kita mempertebal, untuk kita mematangkan spiritualitas kita. Dan dalam pertemuan yang lalu sebagai kesimpulan adalah bahwa ukuran kedewasaan seseorang di dalam spiritualitas adalah ketika ia mampu hidup benar-benar bersama Allah Subhanahu wa taala. Mampu benar-benar ikhlas menyerahkan semua kehidupannya hanya kepada Allah, tidak peduli apa yang akan dikatakan oleh manusia. Wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidaklah takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Kalaulah seseorang melakukan itu semuanya karena Allah dan mengetahui bahwa Allah meridhoinya, maka tidak penting apakah manusia membencinya, apakah manusia mencintainya. Kalaulah manusia mencintai apa yang ia perbuat, tidak menjadikan seseorang kemudian riya, tidak menjadikan seseorang kemudian lupa daratan, karena semata-mata ia lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pun ketika sikapnya tidaklah populer, ditentang oleh banyak manusia, dikecam oleh banyak kawan, oleh lingkungan kita, tapi selama kita mengatakan bahwa itu adalah perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tepat kita lakukan pada momennya, maka wala yakhafuna laumata laim. Iya, tidaklah takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam musibah ini senantiasa kita mengingat apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW tentang perilaku orang-orang yang beriman. Dikatakan ajaban li amril mu'min, sungguh aneh perilaku orang-orang yang beriman. Kullu amruhu lahu khair, semua perkaranya bagus, dan itu tidak ada kecuali hanya ada pada orang-orang yang beriman. Idza asabathu sarra, idza asabahu sarra syakar, ketika menimpa kepadanya sebuah kebaikan, maka ia bersyukur. Maka bersyukur itu adalah perbuatan yang baik. Wa idza asabathu dharra sabar,
Dan apabila yang menimpanya adalah dharra, kesempitan, kesulitan, sabar. Ia bersabar. Fakana khairun lahu. Maka perilaku itu baik untuk orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang selalu mampu memaknai situasi dengan kacamata positif, dengan kacamata optimis. Ya. Yang ada di dalam pikirannya adalah bagaimana dalam kondisi apapun Allah ridho kepadanya. Bagaimana dalam kondisi sesulit apapun, apa yang kira-kira Allah ridhoi. Nah, ini merupakan salah satu contoh dan gambaran tentang bagaimana orang-orang dewasa di dalam spiritualitasnya. Hubungannya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Misal yang lain, ketika seseorang contohnya diberikan kepemimpinan yang tidak pas, tidak sesuai dengan hati, banyak orang mengutuk, banyak orang mencela, banyak orang menyampaikan unek-uneknya dalam bentuk protes dan sebagainya. Orang-orang yang matang dalam spiritualitas adalah mensikapi perbuatan-perbuatan atau kondisi yang Allah berikan ini sebagai salah satu tarbiyah, sebagai salah satu sarana apa yang harus ia lakukan yang kira-kira mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam kondisi baik, kira-kira apa yang harus ia lakukan yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam kondisi yang ia tidak sesuai atau dalam kondisi yang tidak sesuai dengan keinginannya, apa kira-kira perbuatan yang menjadikan Allah ridho kepadanya? Kalau Allah mengikuti semua keinginan manusia, ia ingin sehat diberikan sehat, ia ingin kaya diberikan kaya, ia ingin punya pemimpin yang baik diberikan kepemimpinan yang baik, ia ingin sesuatu apapun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan pernah mengenal tentang bagaimana kita harus melakukan sesuatu yang baik ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Makanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi apapun yang ada dalam pikiran orang-orang yang beriman adalah apa yang harus ia lakukan yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha. Jadi semata-mata urusannya hanya kepada Allah. Semata-mata urusannya hanya menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus di bulan suci Ramadan ini adalah bulan di mana interaksi kita dengan Al-Qur'an, interaksi kita dengan ibadah-ibadah sunnah sangat intensif. Kita tidak menginginkan intensitas kita terhadap amalan-amalan sunnah tidak berdampak kepada semakin kita mengenal kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Maka di kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan kepada pribadi dan kepada para pemirsa yang budiman, mari sekali lagi saya menghimbau kita jadikan Ramadan ini sebagai sarana untuk mengimplementasikan bagaimana kita melihat segala sesuatu dari kacamata keimanan. Kalau kita mendapatkan kebaikan, maka kita berpikir apa yang harus kita lakukan yang mendatangkan ridha Allah. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan selera kita, apa yang harus kita lakukan? Yang penting mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di musim COVID-19 ini, tentu kita sebagai manusia tidak menginginkan ini terjadi berlama-lama. Kita menginginkan Allah segera mengangkat ini semuanya dan kemudian kita pulih sedia kala, hubungan sosial kita kembali seperti semula dan kita kembali normal seperti sedia kala. Namun kenyataannya Allah belum berkenan. Maka kita sebagai orang-orang yang beriman di bulan puasa ini, di bulan suci Ramadan ini, selalu berpikir, kira-kira apa dalam kondisi seperti ini yang bisa menjadikan kita masuk ke dalam surga. Para hadirin, pemirsa yang budiman, semoga Allah Subhanahu wa taala
segera mencabut musibah ini, menjaga kita dan keluarga kita, menjadikan puasa kita adalah puasa terbaik, Ramadan kita adalah Ramadan yang terindah. Meskipun berbeda dengan Ramadan-Ramadan yang lainnya, tapi insya Allah Ramadan kali ini menjadikan kita, menghantarkan kita lebih dewasa dalam spiritualitas, menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.